Sebenarnya, sulit dibedakan mereka adalah pelaku atau korban. Sebab mereka menjadi korban karena keputusan dan tindakan yang tidak bijak dan secara sadar dipilihnya sendiri. Hingga 21 Januari 2025, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital telah melakukan blokir terhadap 5,7 juta konten judi online. Diprediksi jumlah konten judi online dan korban akan semakin bertambah di masa yang akan datang. Sangat memprihatinkan, namun itulah fakta yang terjadi. Diakui atau tidak, judi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari detak kehidupan masyarakat Indonesia sejak masa kuno. Hari ini, kita akan menelusuri fakta yang tidak membanggakan dan tidak membuat diri berdecak kagu tentang perjudian di era Jawa kuno. Selamat menyaksikan. Perjudian pada masa Jawa kuno tidak sekedar menjadi bagian dari kisah legendaris. Aktivitas judi disalahkan karena berbagai akibat buruk yang ditimbulkan. Namun juga dirindukan karena menjanjikan hiburan dan keuntungan. Bahkan sejumlah kerajaan kuno memperoleh keuntungan berupa pungutan pajak dari dunia perjudian. Jalan yang kelam, judi pertaruhan yang merusak hati dan iman, pelanggaran syariah membawa pada kehancuran. Hindarkanlah diri. Di era Jawa kuno, judi bukan aktivitas sembarangan. Sejak era Singosari dan Majapahit, judi telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan keseharian masyarakat dan bahkan dikaitkan dengan sejumlah takdir tokoh besar. Kitab Pararaton menggambarkan Ken Arok, pendiri kerajaan Singosari. Ia bukan hanya sempat diasuh oleh seorang penjudi bernama Bangus Samparan, namun ia tumbuh menjadi perampok brutal dan mengalami kecanduan terhadap judi. Sementara itu, Anusapati, Raja kedua Singasari, yang naik tahta pada tahun 1248 Masehi, terbunuh oleh adik tirinya yang bernama Tohjaya di dalam arena perjudian sabung ayam. Sejumlah prasasti dari abad ke-8 hingga abad ke-13 bisa digunakan untuk melacak aktivitas pertaruhan yang tersebar di seantero Jawa. Judi selalu berada dalam pusaran kontroversi. Pada masa itu, judi bukan hanya dilegalkan, namun diatur sedemikian rupa dan kerajaan bisa memperoleh pendapatan melalui pungutan pajak. Dalam sejumlah prasasti, bahkan raja memberikan izin khusus untuk berjudi kepada orang-orang tertentu, terutama mereka yang memiliki jasa kepada kerajaan.
bahwa ini adalah jalan yang kelam. Judi pertaruhan yang merusak hati dan iman. Pelanggaran syariah membawa pada Adanya permainan dadu bisa ditemukan dalam panel relief Partayajna di teras kedua Candi Jago yang menggambarkan tentang kekalahan Pandawa dalam perjudian melawan Korawa yang berakibat Pandawa kehilangan kerajaan Indraprastha. Penggambaran cerita dari kitab Mahabharata dalam panel relief ini menunjukkan bahwa orang Jawa pada masa kerajaan Singosari telah mengenal judi dalam bentuk permainan dadu. Bentuk judi berikutnya adalah adu hewan. Salah satu judi adu hewan yang dikenal luas di era Jawa kuno adalah sabung ayam. Sejumlah prasasti, diantaranya adalah prasasti Wang Wang Bangen dari tahun 824 Masehi dan prasasti Sangsang dari tahun 907 Masehi memberikan informasi tentang adu jago ini. Sabung ayam bukan hanya melibatkan rakyat jelata, namun hampir semua strata sosial, termasuk kalangan bangsawan. Selain itu, prasasti Waharukuti dari tahun 840 Masehi mencatat adanya aktivitas perjudian adu merpati. Sementara prasasti Taji dari tahun 901 Masehi dan prasasti Padeglan I dari tahun 1116 Masehi menunjukkan adanya aktivitas perjudian adu babi. Sementara prasasti Hantang dari tahun 1135 Masehi mencatat adanya perjudian adu kambing. mengikat jiwa dalam belenggu yang memabukkan, menyesatkan langkah menjauhkan dari petunjuknya. Judi pertaruhan yang merusak hati dan iman. Pelanggaran syariat membawa pada kehancuran. Hindarkanlah diri. Perjudian bukan hanya diatur secara resmi, namun kerajaan juga menempatkan pejabat-pejabat khusus untuk menangani aktivitas pertaruhan di payudian atau tempat perjudian. Salah satu pejabat tersebut adalah Malandang yang bertugas sebagai pengawas perjudian sabung ayam. Dalam tugasnya, Malandang biasanya didampingi oleh Leca yang bertugas sebagai asistennya. Tidak jarang, Malandang sebagai pejabat pengawas perjudian kemudian berperan ganda sebagai bandar judi. Seorang Malandang biasanya juga sekaligus menjadi anggota Mangilala Derwa Haji atau petugas pengumpul pajak yang mengumpulkan pajak di tempat-tempat perjudian atau panalandangan. Biasanya petugas pajak ini akan mengambil 10% dari perputaran uang taruhan. Selain itu, ada jabatan taji yang kemungkinan bertanggung jawab mengurus senjata atau taji pada kaki ayam. Jabatan tertinggi dalam dunia pertaruhan ini adalah juru judi. Juru judi tidak hanya bertanggung jawab untuk mengawasi atau menarik pajak perjudian. Para juru judi ini bukan pejabat sembarangan. Juru judi adalah bagian dari abdi dalam kerajaan yang mendapatkan gaji dari raja. Dalam beberapa prasasti, jabatan juru judi sering disebutkan bersama dengan juru jalir yang bertugas mengurusi prostitusi. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas yang memiliki nilai negatif seperti perjudian dan pelacuran diatur dengan ketat oleh kerajaan.
Para pemirsa sekalian, demikianlah catatan tapak kelam dari masa silam. Meski demikian, sejarah seharusnya bukan menjadi beban bagi ingatan, melainkan penerang bagi jiwa agar lebih bijaksana. Sejarah adalah tentang siapa kita hari ini dan mengapa kita seperti ini. Maka jangan pernah ragu bahwa kita dapat mengubah sejarah dengan memperbaiki tindakan kita. Jadilah yang terbaik dan lepaskan beban dari masa lampau. Tenggelam dalam buayan godaan yang menggiurkan, tarik napas dalam-dalam hati terusik oleh keraguan. Menghampiri permainan yang menjanjikan kekayaan, namun lupa bahwa ini adalah jalan yang kelam. Judi pertaruhan yang merusak hati dan iman, pelanggaran syariat membawa pada kehancuran. Hindarkanlah diri dari jalan yang sesat, bertaubatlah pada Allah, peliharalah hati yang suci. Dengan taat padanya, kuatkan tekad dalam cintanya, taklukkan godaan dengan keimanan yang kokoh. Pulihkan hati yang terluka, kembalikan padanya, agar terhindar dari dosa dan kegelapan yang menyesatkan. Judi pertaruhan yang merusak hati dan iman.